Pada tahun 2025, badai matahari diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam siklus matahari saat ini, yang dikenal sebagai siklus matahari 25. Badai matahari terjadi ketika matahari memancarkan ledakan besar partikel bermuatan dan radiasi elektromagnetik ke ruang angkasa. Ledakan ini, yang disebut dengan coronal mass injection, dapat mempengaruhi bumi jika mengarah ke planet kita. Siklus matahari 25 yang dimulai pada Desember 2019 diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025 mendatang. Aktivitas matahari akan meningkat dengan jumlah dan intensitas badai matahari yang lebih besar. Ini bisa membawa resiko signifikan bagi infrastruktur modern, terutama yang bergantung pada elektronik dan komunikasi satelit. Badai matahari dapat menyebabkan gangguan pada jaringan listrik, sistem komunikasi satelit, dan jaringan internet global. Misalnya, badai matahari besar seperti peristiwa Carrington pada tahun 1859 menyebabkan gangguan besar pada sistem telegraf di Eropa dan Amerika Utara. Jika badai serupa terjadi hari ini, dampaknya bisa jauh lebih luas, berpotensi menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan kerusakan pada satelit serta infrastruktur internet. Untuk mengantisipasi potensi dampak dari badai matahari tersebut, para ilmuwan dan lembaga seperti NOAA terus memantau aktivitas matahari dan mengembangkan sistem prediksi yang lebih baik. Misi seperti Parker Solar Probe milik NASA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang mekanisme matahari dan membantu memprediksi kejadian badai matahari dengan lebih akurat, memberikan peringatan dini untuk mengurangi dampak negatifnya. Selama 8 bulan terakhir, aktivitas matahari terus meningkat, menunjukkan bahwa kita beralih ke siklus matahari 25. Siklus matahari 25 adalah periode ke-25 dari aktivitas matahari yang diukur sejak pencatatan modern dimulai. Setiap siklus matahari berlangsung sekitar 11 tahun, ditandai dengan perubahan jumlah dan intensitas bintik matahari, serta aktivitas lainnya seperti badai matahari dan semburan massa koronal. Siklus ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan 115 bintik matahari. Sekedar informasi, badai matahari merupakan lonjakan pelepasan energi yang terjadi melalui titik-titik tertentu yang dipicu karena terjadinya gangguan magnetik seiring tidak seragamnya kecepatan rotasi bagian permukaan matahari dan interior matahari. Ketidakseragaman kecepatan rotasi tersebut membuat garis gaya magnetik matahari dapat saling berbelit dan membentuk busur yang menjulur keluar. Busur-busur tersebut pada akhirnya memerangkap plasma matahari yang suatu saat akan putus dan menghasilkan badai matahari. Beruntungnya, fenomena badai matahari di Indonesia tidak sebesar daerah yang berada di lintang tinggi seperti di sekitaran kutub bumi. Hal ini dikarenakan letak Indonesia yang berada di jalur khatulistiwa. Meski demikian, tidak berarti Indonesia bebas dari dampak badai matahari. Cuaca antariksa akan banyak berdampak pada gangguan sinyal radio frekuensi tinggi dan navigasi berbasis satelit. Karena semakin tingginya ketergantungan masyarakat di Indonesia terhadap teknologi satelit dan jaringan ekonomi global, maka gangguan pada satelit dan jaringan kelistrikan di wilayah lintang tinggi seperti kutub akibat cuaca antariksa tentunya juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di Indonesia secara tidak langsung. Bayangkan jika internet mati di seluruh dunia, dampaknya akan sangat luas dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern. Bayangkan jika seluruh komunikasi individu dan bisnis terputus, transaksi keuangan dan e-commerce juga terhenti, sistem manajemen lalu lintas, udara, kereta api, dan logistik yang bergantung pada internet akan mengalami gangguan besar. Jaringan listrik dan distribusi energi yang menggunakan sistem kendali berbasis internet bisa mengalami gangguan. Kesehatan, keamanan, dan jaringan media sosial juga berhenti beroperasi ketika badai matahari benar-benar terjadi dan mengganggu jaringan internet. Secara keseluruhan, ketiadaan internet akan menyebabkan disrupsi besar dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, dan operasi global. Kembali ke metode komunikasi dan operasi non-digital mungkin diperlukan, tetapi ini akan memakan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Ilmuwan memperkirakan ketika nanti matahari melampaui usia 10 miliar tahun, maka matahari akan menjadi bintang berwarna merah dan ukurannya juga membengkak.
Bahkan cahayanya akan lebih terang 2000 kali dibandingkan sekarang. Anehnya, matahari justru akan menjadi lebih dingin atau tidak panas. Ini sesuai yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa sampai pada waktu tertentu matahari akan berakhir, redup atau padam. Selain itu, dalam ilmu sains juga menjelaskan bahwa benda-benda di alam semesta terbentuk akibat terjadinya peristiwa Big Bang atau ledakan besar. Pada masanya, maka benda-benda ini juga akan hancur karena terjadi ledakan besar akibat kekuatan energi yang melampaui batas. Matahari disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-An'am ayat 96 mengenai matahari sebagai perhitungan. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Badai matahari yang mungkin terjadi bisa menjadi salah satu pertanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha berkehendak dan dapat memerintahkan matahari dan bulan sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, apapun yang nantinya akan terjadi kepada matahari, itu semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa bertawakal memohon perlindungan kepada Allah dari segala bala bencana yang akan terjadi. Silahkan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar dan nantikan video-video kami selanjutnya.